Bahkan mungkin boleh menggetarkan umat Kristen sekarang ini kalau saya membuktikan ayat-ayat di dalam Bible menjelaskan bahawa Isa Al-Masih sembahyang menghadap kiblat. Nabi sebelum menyembah kepada Allah mengambil wuduk, disebut di dalam Bible. Orang-orang Islam yang akhirnya menimbulkan kebodohan-kebodohan di umat Islam karena diberitakan oleh orang yang bodoh. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Halo, kembali lagi bersama saya Jegi Sembiring. Saya harap semua teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman, kali ini kita akan bahas sebuah pernyataan. Mungkin ini adalah seorang ustadz atau saya tidak tahu siapa. Sepertinya dia sedang memberikan ceramah di depan jemaahnya. Nah, yang sangat disayangkan adalah beliau katanya adalah seorang mantan Kristen. Ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa pernyataan ini yang perlu kita bedah bersama-sama, karena dia mantan Kristen, menyatakan sebuah pendapat sebagai seorang mantan Kristen, tapi ternyata setelah ditelusuri, pendapat-pendapat dia dan ungkapan-ungkapan dia adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pernah orang Kristen pikirkan. Nah, apa itu? Mari kita lihat video ini bersama-sama. Setiap kejadian ataupun makhluk yang dikandung 9 bulan 9 hari tidak layak diangkat menjadi Allah. Di dalam Bible, apabila saya membelek dalam banyak bab-bab dalam Bible, termasuk di dalam Genesis, rupa-rupanya banyak amalan-amalan Nabi yang disebut di dalam Bible merujuk kepada amalan itu diamalkan oleh orang Islam. Dan apabila saya membaca Bible, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan seluruh nabi-nabi sebelum kedatangan baginda Muhammad, seluruh nabi bersujud kepada Allah. Nabi sebelum menyembah kepada Allah mengambil wuduk, disebut di dalam Bible. Kalau hari ini datang satu orang Kristen kepada kita, bertanya kepada kita orang Islam, kenapa kamu orang Islam kalau mati mayat kamu dikafankan dengan kain putih? Kenapa? Siapa orang yang boleh jawab di sini? Mereka bertanya kepada saya, kenapa orang Islam kalau mati dikafankan? Saya bertanya kepada mereka, sesungguhnya kamu orang Kristen, kamu tidak menghayati ajaran yang disebut di dalam Bible. Di dalam The Gospel of Matthews, Isa Al-Masih berkata, ambil mayat itu, angkat mayat itu, bungkus dengan kain putih dan biarkan mukanya terbuka. Ini disebut di dalam Bible. Bahkan disebut juga perkara berkaitan dengan haji disebut di dalam Bible. Bahkan mungkin boleh menggetarkan umat Kristen sekarang ini kalau saya membuktikan ayat-ayat di dalam Bible menjelaskan bahawa Isa Al-Masih sembahyang menghadap kiblat. Oke, teman-teman sudah melihat bahwa pendapat-pendapatnya ini adalah pendapat-pendapat yang tidak pernah dipikirkan orang Kristen, bahwa dia sekarang sudah menjadi Islam atau sudah menjadi Muslim, biarlah pendapat itu adalah pendapat sebagai seorang Muslim, bukan berarti dia menjelekkan yang sana, menyalahkan yang sana, dan menggunakan data-data itu sebagai senjata dia untuk memanipulasi umat Islam. Saya katakan beliau adalah orang yang sedang menipu umat Islam menggunakan data dari Alkitab. Sementara Alkitab sendiri tidak pernah memandang seperti itu. Alkitab sendiri tidak pernah berpendapat seperti itu. Nah, saya bilang ini penipuan. Penipuan seperti apa? Yang pertama, bahwa ungkapan yang pertama, dia mengatakan bahwa manusia 9 bulan itu tidak layak diangkat sebagai Tuhan. Persoalannya adalah tidak ada satupun yang pernah mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Dan orang-orang Kristen tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Tuhannya. Karena Yesus sendiri sudah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama, baik di dalam Yesaya dan dalam kitab-kitab yang lain, yakni dalam nubuatan mesianik, bahwa nanti seorang raja, seorang anak laki-laki, dia berpangkat Raja Damai, Allah yang Maha Kuasa, dan lain hal sebagainya. Dia sudah akan diberikan kepada manusia sebagai korban penghapus dosa. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-2 ayat 11 dikatakan di sana bahwa telah lahir bagimu juru selamat, yakni Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi sejak dalam perjanjian lama sendiri sudah dinubuatkan, bahkan dalam perjanjian baru juga sudah dinyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, sehingga orang Kristen tidak pernah mengangkatnya, tetapi orang Kristen memahaminya, mempercayainya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab.
Jadi ungkapan pertama ini sama sekali salah dan ngawur. Kemudian kengawuran berikutnya adalah dia berkata Yesus dan seluruh nabi-nabi itu wudu. Ya, saya tidak ada masalah dengan itu. Teman-teman yang Muslim menganggap nabi-nabinya akan wudu, itu urusan kalian. Tetapi kalau mengambil sumbernya dari Alkitab, tolong berikan datanya pada kami. Tolong berikan datanya, tolong berikan dasarnya. Sama sekali tidak ada. Jadi orang ini sedang membual di dalam sekelompok orang-orang Islam yang akhirnya menimbulkan kebodohan-kebodohan di umat Islam. Karena diberitakan oleh orang yang bodoh. Karena dia tidak memahami dan dia berusaha untuk memahami dengan kengawuran yang ada. Mohon maaf kalau mungkin perkataan saya sedikit kasar, tapi betul-betul orang ini tidak paham apa-apa dan kalian menerimanya dengan mentah-mentah. Nah, sehingga kata wudu tidak pernah ada, mau dalam bahasa apapun, rumpun kata apapun, kata wudu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Berikutnya, dikatakan bahwa mengenai haji, ini apa lagi? Mengenai haji ini apa lagi? Ya jelas tidak ada. Tidak ada, ya. Tidak ada. Bahwa katanya Nabi Isa itu sembahyang menghadap ke kiblat seperti itu. Dikatakan Yesus sembahyang menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, ya kan? Yesus itu abad pertama, sementara Islam muncul di abad yang ke-6. Ada 600 tahun jaraknya. Bagaimana mungkin? It's impossible. Kalian yang harus mempertanyakan itu, bukan kami. Karena Yesus tidak pernah naik haji, tidak pernah sembahyang ke Ka'bah, karena Yesus ada pada abad yang pertama. Dan kemudian Islam itu ada pada abad yang ke-6. Jadi itu sangat-sangat tidak logis menurut kami. Dan sesuai dengan fakta sejarah, jikalau kalian mau meyakini yang bisa dibuktikan dengan sejarah, ya silahkan. Tapi kalau tidak, ya kita harus melihat fakta sejarahnya. Tidak ada Yesus naik haji, wudu, dan lain hal sebagainya. Tidak berdasar pada kebenaran Alkitab manapun. Ini yang saya katakan sedang ngibul, sedang bohong kepada umat Islam. Dan apalagi dia mengaku katanya sebagai orang mantan Kristen. Sangat memalukan sekali. Nah, berikutnya dia berkata bahwa ada orang bertanya kepada dia mengenai kain kafan, ya kan? Kenapa orang Kristen tidak dikafankan? Justru dia berbalik, justru kalian yang tak mengamalkannya, ya kan? Dia karena mungkin dia orang Malaysia ya, jadi dia bahasa Melayu. Justru kita yang tidak mengamalkannya. Apakah hal itu benar bahwa orang Kristen tidak mengamalkan itu? Yang pertama, teman-teman, yang dia sebutkan di dalam Matius, Yesus berkata, kafankanlah biar mukanya saja yang tidak. Itu sekali lagi penipuan. Itu sekali lagi pembohongan dan pembodohan kepada orang-orang Islam yang mendengarkan hal itu. Tidak pernah ada satupun ayatnya dalam Alkitab, apalagi dalam Matius yang dia sebutkan mengenai Yesus memocongkan mayat, ya kan? Mungkin maksud dia bahwa tradisi pocong itu sudah sejak dalam perjanjian baru zamannya Tuhan Yesus. Tidak pernah ada. Dalam Matius yang dia maksud itu bukan ayat menjelaskan kain putih yang dia maksud, itu bukan itu. Yesus ketika dia turun dari salib, mayatnya itu menggunakan kain putih, ya, menggunakan kain putih kemudian dibalut dan dikuburkan. Tidak ada ngomong masalah kain kafan. Please, jangan bodohi orang-orang, ya. Maka teman-teman ini perlu kalian belajar, jangan hanya nonton sebuah video dan langsung percaya, yakin begitu saja tanpa kalian sendiri menganalisa. Ini pembohongan publik. Ya, tidak pernah orang Kristen menganggap ada kain kafan, haji dan wudu. Please, yakini agamamu saja. Nggak usah menyamakan dan tidak usah menjelek-jelekkan. Yakini saja apa yang kau yakini. Tapi jika engkau membahas mengenai Alkitab, ya tentu orang Kristen harus mengklarifikasinya. Orang Kristen tidak pernah ya berbicara mengenai mengkafankan atau memocongkan jenazah, ya, yang sampai saat ini mungkin orang-orang Islam melakukan itu. Jadi kami tidak perlu melakukan itu. Mengapa demikian? Sejak dalam perjanjian baru ada banyak penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang, baik itu raja-raja, pemerintahan-pemerintahan yang menghukum, membinasakan orang-orang percaya, dan mayatnya terlantung-lantung begitu saja di jalan, diadu dengan singa. Persoalan kita bukan bagaimana mayatnya diurus, tetapi keselamatan jiwa. Maka teman-teman, kenapa sekarang orang Kristen mungkin kebanyakan pakai jas? Menurut saya tidak ada perintah yang sangat baku di dalam Alkitab harus mengurus mayat dengan sedemikian rupa. Tidak ada. Karena daging ini akan binasa di tanah, maka
baju yang sering dipakai oleh orang Asia yang dianggap terhormat mungkin jas, tapi apakah berpatokan pada jas? Tidak. Baju kesukaanmu yang bisa kamu pakai, baju favoritmu, baju kebanggaanmu, boleh kamu pakai. Jika mungkin dia seorang hakim, dia mau ketika dia meninggal, dia mau dikuburkan dengan baju kejaksaan misalnya, itu nggak masalah. Dengan baju kehormatan batik yang pernah dimilikinya yang mahal, silakan. Dengan baju jas mungkin silakan. Tidak pernah ada yang berpatokan harus seperti itu. Nah, maka teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita melihat, memandang sebuah kebenaran dari sisi yang luas. Jangan terkungkung pada pendapat orang lain ataupun bahkan pendapat orang yang tidak mengenal Alkitab sama sekali. Ya, mari kita belajar sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.